Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, tapi itu menjadi ajaran bagi kita supaya kita terus bergantung kepada firman Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34, kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita dapat menghadapi segala situasi dengan tidak khawatir. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Dan itulah yang menjadi tema bagi kita pada saat ini. Jangan khawatir, ini adalah perintah Tuhan Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita belajar, Yesus mengajarkan paling tidak ada dua kebenaran yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mau mengajar kita, jangan khawatir, karena ini perintah dari Tuhan Yesus. Perintah yang sangat penting. Mari kita perhatikan saudara, dalam perikop itu sampai 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir, jangan khawatir, janganlah kamu khawatir. Itu berarti perhatian kita harus sungguh-sungguh kepada perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Kalau kita mendapat perintah dari pimpinan atau komandan, kita selalu memberikan prioritas bahwa perintah ini sangat penting. Nah, saudara, ini perintah dari Tuhan Yesus, maka ini menjadi perhatian yang harus sangat penting dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Yesus. Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu khawatir. Maka kalau kita menganggap kita sebagai seorang prajurit, Yesus adalah komandan kita, maka kita katakan siap komandan. Ini yang penting kita terus-menerus buat di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus menjadi pemimpin dalam kehidupan saudara dan saya, maka serahkan Dia memimpin hidup kita. Kalau Yesus katakan jangan khawatir, maka kita katakan, ya Tuhan, aku tidak akan khawatir. Aku tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Karena Yesus sudah menjamin saudara dan saya. Yang kedua saudara, jelas firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita bahwa Yesus ingin kita sebagai murid Yesus belajar pola hidup yang sederhana. Perhatikan saudara, firman Tuhan itu jelas. Yesus mengatakan, lihat burung-burung di udara, lihat bunga bakung di lembah. Saudara dikasihi Tuhan, jelas Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita pola hidup yang sederhana. Yesus ingin supaya kita menjadi pengikut Kristus, dapat bertahan dalam segala keadaan. Bagaimana caranya? Hidup sederhana. Kita sedang diperhadapkan dengan hedonisme yang begitu wah. Kalau tidak wah, itu bukan sesuatu yang berhasil. Kalau tidak kaya, itu bukan yang berhasil. Sukses, itu baru namanya berhasil. Tapi Yesus mengatakan, lihat burung-burung di udara. Lihat bunga bakung di lembah. Semuanya dipelihara oleh Tuhan. Nah saudara, itu jelas Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kesederhanaan hidup itu yang dapat membuat kita dapat bertahan di dalam segala keadaan. Kesederhanaan hidup dan menerima berkat-berkat Tuhan, mengelolanya dengan baik, itu yang membuat kita dapat bertahan dalam segala peristiwa, bahkan dalam situasi pandemik ini. Coba kita lihat saudara, dengan situasi pandemik ini, makan apa adanya pun kita dapat bertahan. Maka jelas Tuhan mau mengajarkan kita, perhatikan burung-burung di udara. Lihat bunga bakung. Mari kita belajar dari apa yang Yesus ajarkan ini saudara. Bahwa ternyata hedonisme itu bukan jawaban dalam kehidupan. Tetapi kesederhanaan hidup, menerima segala sesuatu dengan ucapan syukur dari Tuhan. Itulah yang membuat kita dapat bertahan dalam segala keadaan. Itu mengajarkan kepada saudara dan saya supaya kita menjadi pengikut Kristus yang mengucap syukur dalam segala keadaan. Tuhan sudah memelihara kita. Kita dapat mengerjakan apa yang kita dapat kerjakan dengan benar di dalam takut Tuhan. Maka ketika kita sudah bekerja, kita dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tuhan mau kita terus-menerus mengucap syukur.
Karena firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Supaya hidup kita dapat bersyukur, maka kita harus terus mengenal Kristus dengan benar. Saudara dikasih Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita senantiasa mengucap syukur, maka kita dapat kuat berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita lihat bagaimana Tuhan sebenarnya memelihara hidup kita. Tuhan mau supaya kita memperhatikan bahwa apapun yang kita kerjakan, Tuhan sedang memelihara kita. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Mari kita mengelola, mengerjakan apa yang sudah ada. Kalau kita bekerja dengan baik, dengan benar, dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan pasti memelihara kita. Karena Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena itu saudara, mari kita kerjakan bagian kita. Di situasi-situasi yang sulit pun Dia ada bersama dengan kita. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Mari saudara dikasih Tuhan, kita terus belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang menuntun hidup kita sampai kita bertemu dengan Bapa di surga yang menjamin seluruhnya. Dan biarlah saudara, firman Tuhan ini menolong saudara dan saya, membawa kita makin maju bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu menuntun kami, supaya kami jangan khawatir menghadapi hidup ini. Bahwa Engkau sudah menjamin kami, Engkau adalah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami Bapa untuk terus belajar hidup sederhana, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya kami dapat bertahan dalam segala keadaan, bahkan mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati saudara.